Kak Caca, dengan kondisi, yang sekarang seperti ini, apakah benar sudah, Kak Caca sudah tidak, kuat lagi untuk, bermain sinetron karena mungkin suka blank atau tiba-tiba pusing kah? Atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Enggak, aku kalau misalnya aku ada kesempatan untuk masih bisa bekerja, aku mau bekerja. Eee, Cuman yang diwanti-wanti sama dokter itu lebih ke istirahat yang cukup. Dan kalau, yang lain-lainnya gitu ya untuk menjaga kesehatan aku sih lebih ke karena kan aku juga tetap mesti tetap mesti berobat Mas, tetap mesti ngasilin uang. Maksudnya jadi aku tetap ya tetap harus kerja gitu loh. Eee, jadi ya nggak bisa off gitu, karena aku kan nggak ya udah gue diem aja tuh uang datang gitu kan, nggak gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan bisa bekerja aku tetap kerja. Selama ini kan orang taunya, maaf nih Caca seorang yang ya salah satu keturunan dari uh, punya Hotel Sofian dan segala macam. Maaf nih Caya gitu. Kamu sendiri akhirnya memutuskan gitu kan, tadi berbicara bahwa saya kondisinya sekarang lagi sulit kayak gini. Sempet nggak sih ada pemikiran bahwa ya dengan melihat latar belakang kamu seorang artis dan juga latar belakang keluarga kamu gitu, sempet nggak sih ada kepikiran apakah orang akan believe what we say gitu, apa maksudnya kondisi ini aku lagi seperti ini. Kadang kan ada yang pemikiran artis nggak mungkin, dia sih orang kaya gini gitu. Kamu sendiri ada nggak sih kayak gitu misalnya di kondisi-kondisi ini? Aku nggak ngerasa kok kalau aku kaya gitu. Dari kecil gitu aku ngerasa kayak wow gue hidupnya mudah karena memang pertama ya yang perlu aku klarifikasi dan mudah-mudahan ini jadi benar-benar ada di pikiran orang gitu ya. Aku tuh nggak pernah sama sekali terlibat dalam apapun di Sofian Hotel. Paling dulu aku pernah bikin misalnya konferensi pers tentang buat album aku, terus mamah bikin press con-nya di situ, di Sofian Hotel gitu. Tapi udah itu aja gitu. Aku nggak ada keterlibatan apapun secara operasional, secara kepemilikan, nggak ada gitu. Jadi itu sih yang aku jalani sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya di hidup aku ini ada kemudahan, ada rezeki, itu ya dari kerjaan aku. Dari aku syuting iklan, dari kecil sebelum sinetron, dari syuting sinetron, dari apalagi, yang lain-lain itulah di kerjaan di dunia entertainment ini gitu. Jadi dan even ya seperti yang aku bilang tadi itu aku dididik untuk bukan dididik, aku dididik dan jadi terbiasa untuk menghormati orang lain dan merasa kalau aku tuh ngedapetin sesuatu tuh mesti pakai usaha gitu. Jadi even aku misalnya dibantu sama mamah sekarang, dibantu sama ya sama keluarga gitu ya, itu tuh hitungannya aku bukan kayak dapet for free, aku catat itu gitu loh dan akan aku kembalikan, gitu. Kak Caca, di kondisi Kak Caca seperti ini, apakah Kak Caca, berkeinginan untuk mengambil hak asuh Sienna, mungkin dengan harapan dengan adanya Sienna di samping Kak Caca bisa membantu, semangat Kak Caca untuk sembuh nih Kak, mungkin. Boleh bisa dijelaskan, Kak? Kalau soal hak asuh Sienna kan melibatkan banyak orang. Sienna-nya sendiri, band, keluarganya. Jadi aku sih nggak mau sampai kalau misalnya nih aku berusaha untuk mengambil hak asuh Sienna. Itu kan pasti akan jadi kayak sesuatu yang jadi pertarungan baru gitu loh antara aku dan band. Nah dari dulu semenjak proses cerai sampai sekarang itu satu hal yang paling aku nggak mau anakku menyaksikan gitu loh selama dia dari kecil dia nyerap di kepala dia oh orang tua gue ini saling nggak suka satu sama lain orang tua gue ini saling gontok-gontokan. Nah itulah alasannya aku ya udah gitu aku nggak naik banding
Itu alasannya aku mengalah, mengorbankan, ya udah peran ibu aku jadi berkurang gitu. Karena ya aku nggak mau anakku menyaksikan orang tuanya tuh saling menjatuhkan satu sama lain. Toh sekarang aku masih bisa ketemu Siena, Sabtu Minggu aku pasti Siena nginep sama aku, atau bahkan nambah gitu kadang-kadang dari Jumat. Sekarang juga kalau Siena pulang sekolah, udah akhirnya aku bisa gitu, bisa langsung ketemu dia, jadi udah lebih lowong lah gitu loh. Hubungan aku dengan Siena dan Benanines tuh semakin membaik gitu. Cak, kenalin, gue Gobeng dari Cumi-Cumi. Satu pertanyaan gue, ini kan lu mengidap banyak banget kayak sakit ya istilahnya, dan juga banyak banget perawatan-perawatan yang harus lu jalanin setiap harinya. Dan lu ada kekhawatiran tersendiri nggak sih ketika nantinya Siena gede akan mengalami hal yang sama dengan lu? Oke, terima kasih. Kekhawatiran, alhamdulillah enggak ya. Aku nggak punya kekhawatiran itu karena mungkin aku nggak pernah share kepada publik gitu, tapi aku dan Ben sebenarnya kita itu sering berkomunikasi supaya gimana, apa sih yang kita nggak pengen terjadi sama Siena, yang possible gitu bisa aja. Kayak misalnya bipolar, kan dibilangnya bipolar itu genetik. Tapi genetik itu tuh kalau terpancing sama lingkungan. Jadi kayak belum tentu bisa jadi bipolar. Kalau pola asuhnya itu melindungi dia dan lain-lain, itu nggak banyak trauma yang dialami. Jadi ya jalannya Siena sih aku benar-benar berserah, percaya sama jalan yang Allah udah tuliskan buat dia. Tapi kalau apa yang terjadi sama aku akan terjadi sama dia, aku sama sekali nggak pernah mikir itu, karena aku ke Siena itu aku selalu berpikir yang baik, berpikir yang menanamkan yang baik-baik terus sampai jadi kebiasaan gitu. Dan itu memang aku udah sadarin dan biasain dari sejak aku hamil. Karena apa yang kita takutin atau apa yang paling sering muncul di pikiran kita itu kan biasanya paling gampang ketarik jadi realita gitu kan. Nah, jadi aku kalau soal mikirin Siena ya aku pikirnya yang hal-hal yang baik aja gitu. Dan untuk ngatasin mungkin apa istilahnya rasa khawatir terhadap anak nantinya, selain dengan lu berpikir positif, lu sempet ngecek juga nggak sih ke dokter dan lain sebagainya? Yang aku lakuin ke Siena sih sekarang lebih mungkin nanamin ke dia sama mengajarkan dia untuk happy. Happy itu apa sih? Happy itu kita bisa ngasih apa yang diri kita sendiri mau, yang nggak merugikan diri kita dan orang lain, yang berbuat baik sama sesama, jadi orang yang bermanfaat buat sesama. Dan jujur gitu, kayak misalnya Siena kemarin dia ditawarin beberapa kayak endorsement kerjaan, terus kayak over lah gitu, iklan gitu-gitu. Nah terus aku dan Ben tuh misalnya kita ngomong ke Siena mau nggak kalau misalnya nanti Siena ngambil ini, Siena jadi harus kerja gitu, kerjanya tuh ya misalnya Siena pulang sekolah, nanti Siena ada makeup, terus Siena mesti syuting, terus habis syuting bisa jadi ada ini, ada tanggung jawabnya banyak dan tugasnya tuh banyak gitu. Nah dia bilang, oh enggak, aduh aku nggak mau deh, aku nggak mau gitu. Nah aku dan ya sebagai orang tua kita membebaskan itu untuk jadi keputusan dia. Itu kalau dia emang nggak mau ya udah. Kalau misalnya dia butuh bimbingan ya tetap kita bimbing, tapi dia punya kemandirian untuk mengenal gitu seenggaknya gue sukanya apa, gue nggak sukanya apa, tapi tentunya tetap dengan guidance lah dari orang tuanya gitu. Oke Cak, mungkin dengan sakit atau mungkin keadaan lo yang sekarang ini, lu bakal ninggalin habit lo yang dengan gaya hidup artis yang sedemikian rupa, mungkin gak sih itu lo bakal tinggalin? Oh maksudnya berubah gaya hidup? Iya.
Iya gitu. Maksudnya kalau gaya hidup artis tuh gimana ya? Nggak usah yang Mas tangkep tuh gaya hidup aku tuh selama ini itu gimana gitu karena Ya kita nggak memungkiri lah ya kayak gaya hidup artis tuh ada yang glamor, hedon dan lain sebagainya. Mungkin juga ada kehidupan malamnya juga gitu kan, misalnya suka party dan lain sebagainya gitu. Mungkin nggak sih orang-orang yang kayak gitu misalnya ditinggalin gitu dengan keadaan yang sekarang gitu. Pertama mungkin yang aku sampaikan mau di dunia hiburan gitu balik lagi ke individunya masing-masing sih kayak aku kayak dunia malam, clubbing itu aku nggak masuk ke situ kayak apa ya nggak ikut kayak misalnya tiap weekend sering jalan terus kayak misalnya tadi Mas ada yang nanya soal alkohol lah apa gitu-gitu aku tuh kayaknya walaupun di dunia kerjanya di dunia entertainment balik lagi si individu ini tuh orang-orang sahabat-sahabat terdekatnya tuh habitnya apa gitu. Nah kalau aku tuh orang-orang terdekat aku adalah ya adik-adikku, mama sama sahabat-sahabatku dari SMA yang apa namanya dunianya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi ya aku bersyukur jadinya ya apa ya bilangnya gimana ya mungkin nggak ada ketertarikan dan emang nggak pernah tahu gitu hedon tuh hedon tuh apa aja tapi mungkin paling aku suka misalnya aku suka beli baju gitu beli aksesoris beli sepatu so aku suka ngedekor rumah yang ada yang barang-barang lucu kayak gitu tapi ya kalau untuk yang tadi Mas bilang itu kayaknya itu balik lagi ke orangnya dan aku termasuk yang mungkin bisa dibilang nggak gaul kali ya kayak agak cupu gitu nggak identik dengan hal-hal itu gitu gimana ya ngomongnya Pak cukup jelas kan ya Iya oke. iya jadi nggak sulit gitu untuk aku keluar dari situ karena memang aku emang nggak biasa itu gitu Berarti sekarang lebih menjaga pola makan, pola tidur dan lain sebagainya, Cak ya. iya itu sama satu lagi yang paling penting itu aku lihat menjaga circle aku kayak orang-orang terdekat aku orang-orang terdekat tuh kan gini kalau temenan kan kita sama siapa aja tapi aku harus memprotek ini nih di circle aku ini nih orang yang aku dengerin masukannya yang aku terima anjurannya nasehatnya itu nggak bisa semuanya gitu harus orang-orang yang memang value-value-nya sama dengan aku yang membawa kebaikan buat aku gitu karena kita kan kadang-kadang kalau bingung kita nanya sama banyak orang gitu kan terus ketika kita nanya sama banyak orang belum tentu apa yang orang itu sampaikan cocok sama kita gitu malah jadi kalau kita jalanin tuh wah salah banget gitu buat hidup kita gitu jadi ya lebih selain menjaga pola makan pola tidur dan lain-lain itu juga menjaga pola relasi namanya kali ya pola relasi gitu jadi apa aja sih yang siapa aja yang aku dekat sama mereka dan ngefilter feedback yang aku terima Kak Caca, sedikit nih kan kabar bahagianya ibu juga udah menikah lagi gitu. Nah mungkin melihat, mama iya mamanya Kak Caca menikah lagi. Nah bagaimana sih kakak melihatnya gitu? Ya sedikit kak. ya aku pastinya bahagia banget buat mama gitu karena nggak nyangka banget setelah perjalanan panjang mama sebagai single parent apa ya mengalami up and down-nya sendiri gitu bisa menemukan orang yang bisa bikin mama happy terus juga sama anak-anak mama tuh bisa masuk gitu loh jadi ya nggak nyangka banget karena ini journey yang kalau orang bilang kan buruan deh udah umur 30 nikah gitu kan nggak bisa aku aja deh contohnya gitu aku kan 33 gitu cak kapan nikah lagi tapi mamaku di umur yang 57 gitu bisa menemukan jodoh yang insya Allah yang paling baik yang terbaik buat dia
Jadi yang pasti aku bahagia buat Mama dan Om Budi. Kak Caca, maaf Kak untuk penyakit bipolarnya nih Kak, itu ataukah sudah sembuh atau masih dalam tahap pengobatan ya Kak? Bisa dijelaskan Kak? Untuk itu aku masih minum obat yang fungsinya untuk maintenance. Jadi nggak sebanyak itu jumlahnya, nggak kayak dulu gitu. Tapi masih perlu untuk memaintain yang sekarang. Gitu. Karena kalau orang bipolar itu memang nggak bisa sembuh sih, Mas. Dia kayak apa ya, diabetes ya. Kalau diabetes kan fisik gitu, tapi harus terus-menerus di treatment gitu. Nah, kalau bipolar juga gitu, itu harus terus-menerus jaga di maintain gitu. Gitu. Caca sedikit tadi bicara relasi dengan teman-teman gitu. Nah, Caca sekarang ini juga aku lihat Caca kayak sempat ada beberapa kali bikin project juga sama Vicky Prasetyo tuh ya. Sampai ada apa kayak saling curhat gitu. Itu boleh seperti apa? Soalnya ini jadi biasa lah netizen berpikiran, wah ada apa nih gitu-gitu. Boleh mungkin diceritakan Cak gimana sebenarnya? Itu sebenarnya tuh udah itu tuh kayak collab aja sih sebenarnya, collab yang Vicky-nya udah ngomong dari tahun lalu, tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, pas aku lagi kebetulan di luar negeri, dia WhatsApp aku, tiap dia WhatsApp aku lagi di luar kota atau di luar negeri, jadi nggak jadi-jadi, dan akhirnya ya terjadi sekarang. Gitu aja sih, terus jadinya ya lucu, terus apa namanya, dia kasih kayak wejangan-wejangan gitu yang mensupport gitu, jadi ya baik-baik aja, seru-seruan aja gitu. Ya tapi banyak kalau diasumsikan nih seperti maksudnya wah ini kedekatan gitu-gitu, kalau Caca sendiri menilainya sosoknya Vicky memang seperti apa? Oh enggak sih, kalau kedekatan enggak sih, lebih ke teman aja. Vicky-nya pun juga bilang ke aku gitu, walaupun aku tuh banyak dibilangin sama orang-orang tuh tukang genit gitu misalnya, atau kayak suka ke cewek-cewek tuh banyak apa sih cerita-ceritanya lah gitu. Nah, tapi aku ke kamu, aku bener-bener nge-respect kamu, aku pengen temenan aja, dan aku juga bisa tahu lah gitu kita sebagai orang, ya ini orang nih niatnya apa gitu ke kita, jadi ya aman-aman aja. By the way, kita 10 menit lagi Google Meeting-nya bakal mati. Aku ngasih tau aja ya. Kak Caca, Ya. kabarnya kemarin juga kangen nih masih ngurusin Sienna ya. Ya mungkin ya, boleh diceritain nggak Kak, kayak gimana tuh ngelihat mungkin Kakak kangen banget dengan ngurus lagi kayak Sienna seperti dulu gitu Kak. Itu memang pas lagi syuting kan, itu lagi syuting Trans TV, lagi syuting acara talk show gitu. Terus emang di momen itu ya lagi kangen aja, terus kayak ditembak pertanyaan yang menohok gitu ke hati, terus langsung keluar sampai aku nangis gitu kan. Tapi apa ya sesudah itu terjadi, aku kayak besok-besoknya, oh masih ketemu Sienna kok gitu. Pernikahan mama, Sienna masih sama aku, dia masih nginep, dia masih lucu-lucuan. Jadi kayak ya aku menganggap itu sesuatu yang normal aja sih yang seorang ibu itu pasti alamin gitu. Apalagi kalau dalam kondisi yang hidupnya kayak gini, maksudnya nggak bersama anaknya. Jadi ya ada fasenya kangen, tapi ya bisa juga kok bersyukur keadaannya sekarang udah jauh lebih baik gitu. Gitu sih. Jadi ya momennya aja sih itu. Gitu. Ya Kak, kan sekarang gimana sih hubungan Kakak dengan Ben juga dengan istrinya Kak? Mungkin boleh diceritain, kan sangat berhubungan baik ya, mungkin boleh diceritain Kak seperti apa? Seperti yang aku bilang tadi sih, semenjak kondisi aku ini ada kesusahan, ada keterbatasan dalam kesehatan dan lain-lain, itu Ben banyak Ines juga kalau ketemu, kalau WhatsApp banyak ngomong yang suportif. Gimana kamu? Are you okay? Gitu. Terus kayak kalau butuh apa-apa please sampein aku, kita mau nge-support gitu loh. Kita mau tahu kalau kita ada buat kamu. Jadi ya bersyukur banget lah. Bersyukur banget bisa ada yang seperti itu. Karena kan kita juga banyak lihat ya ada orang yang
udah berpisah tapi ya kondisinya tuh nggak baik gitu loh. Nah aku bersyukur aku dan Ben dan Ines tuh adem ayem gitu, maksudnya walaupun dengan ya pasti ya pakai usaha, pakai doa gitu, nggak ujuk-ujuk baik gitu, pakai banyak komunikasi dan segala macam, tapi ya aku bersyukur ya baik. Ada lagi ya? kan aku ngelihat Caca ini kadang-kadang ada kondisi begitu tough gitu, tapi Caca ngerasa ini apakah menjadi titik terendah dalam hidup Caca seperti sekarang ini, dan saat dimana Caca benar-benar bahwa merasa menangis itu Caca tumpahkan tuh apa sih yang dirasakan dan dipikirkan dan bagaimana menanggulanginya? Oke. Iya sih aku ngerasa ini sekarang dibanding yang pernah aku alamin dari dulu sampai sekarang, ini memang yang paling sedih ya, kondisi aku yang aku down. Tapi yang aku tahu justru orang itu justru paling dites dan paling banyak dapat pembelajaran kalau dia lagi ngalamin kesulitan gitu. Gitu sih. Jadi ya kebetulan hidup aku kan dilihat gitu sama publik, dilihat sama orang-orang gitu. Nah, aku pengen ya mudah-mudahan walaupun dalam kesulitan ini aku bisa ngasih kekuatan gitu ke orang yang ngelihat itu gitu loh. Jadi nggak ikutan dalam fenomena yang kayak tadi aku bilang gitu, bahwa ya hidup yang benar itu yang ya lo happy, harmonis, semuanya baik-baik aja, uh, semuanya positif gitu. Nah aku pengen kalau misalnya ya pengen sharing gitu bersama-sama, menguatkan bersama-sama, walaupun hidup lagi di bawah, dan hidup pasti ada yang di bawah buat siapapun. Cuman mungkin gak semua orang share gitu loh. Mungkin aku kebetulan satu yang share aja, padahal semua orang juga ngalamin juga yang titik di bawah, mungkin mereka nggak ngomong aja, nggak cerita ke temennya, nggak cerita ke sosial media. Cuman aku pengen memanfaatkan adanya platform ini untuk ngasih tahu bahwa lo jadi manusia biasa tuh juga nggak apa-apa. Dan jadi manusia biasa ya kayak gini. Ada saatnya lo sakit, ada saatnya lo seneng, ada saatnya lo susah, ada saatnya lo sedih. Dan kalau kita nggak nerima kita sebagai manusia, kita malah bisa lebih sakit gitu. Menurutku sih gitu ya. Dan justru aku nge-post video ini tuh sebagai bentuk protes kepada beberapa pihak yang sempat bilang ke aku bahwa, Ca, kalau karir lo lagi aman, kalau karir lo ini lagi naik gitu, lagi bagus, harus diprotek, harus dijaga. Yang lo sharing ke publik tuh harusnya yang baik-baik aja. Jangan lagi deh posting-posting soal struggle, kesulitan kamu. Menurut aku itu nggak, kalau aku ya, kalau yang lain, kalau mungkin public figure lain punya pemikiran lain ya aku hormatin, tapi kalau aku malah ngerasa kayaknya yang masyarakat butuhin tuh bukan itu deh buat kesehatan mental mereka. Yang dibutuhin tuh adalah ngelihat gila orang lain bisa seberat itu, tapi dia masih punya harapan gitu loh. Dan gak give up. Apalagi kita pernah lihat kan yang ada di berita kemarin gitu, ada yang orang yang loncat dari apalah di apartemen itu, yang anak muda, anak kuliahan itu hanya apa namanya, maksudnya isunya tuh ya biar orang tahu lah, nggak semua, maksudnya semua orang tuh pasti punya kesulitan, lo nggak sendiri. Dan mungkin pengen tahu arti lukisan. Kemarin kan Caca udah cerita tentang lukisan itu. Mungkin itu juga sekarang kebanyakan perasaan yang Caca rasakan, perasaan-perasaan itu Caca Iya. bukan dalam lukisan atau apa. Iya sih, ini kayak apa ya? By the way, maaf kita tinggal 2 menit lagi, jadi aku closing aja. Ini lukisan ini bentuk mungkin keyakinan aku ya, keyakinan aku terhadap apa yang semua orang punya. Walaupun dia mengambil hak orang, walaupun dia nyebelin, walaupun dia orang-orang yang kita nggak suka, ataupun dia orang yang sebenarnya pernah baik tapi kemudian melakukan hal yang nggak baik, siapapun itu, ataupun dia orang yang kita kenal ya baik-baik aja.
ini kesamaan semua orang, mereka tuh punya hati. Tapi mungkin orang yang kalau kita lihat dari luar tuh, dia tuh jahat ya, udah kita nggak usah lah sama dia gitu, kita anti dia gitu. Bisa jadi orang itu tuh ya hatinya ini jadi pahit karena dia pernah ngalamin ketidakadilan, dia pernah ngalamin kesulitan yang berat banget dalam hidupnya sampai dia ngerasa kecewa sama Tuhan, kecewa sama hidup. Nah, mungkin ini harapan aku supaya aku tetap bisa sayang sama diriku sendiri, sayang sama kehidupanku, dan sayang sama Tuhan yang Maha Pencipta apapun yang aku laluin. By the way, mesti pamit, Google Meet-nya kita akan mati beberapa detik lagi. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Kemudian